Halo semuanya, jumpa lagi di channel Si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta halal. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini. Tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Halo semuanya, jumpa lagi di channel cerita Si Jago Ngora. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul Melebihi Dewa. Manhwa ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Gu Tianlang, di mana dia adalah kultivator terkuat. Dan semuanya bermula pada zaman kuno 300 tahun yang lalu. Pada waktu itu Gu Tianlang yang dikenal sebagai Raja Cixiao yang tinggal di ibu kota iblis dan mendirikan sekte yang bernama Sekte Cixiao. Karena kehadiran Gu Tianlang merupakan suatu ancaman bagi dunia, Sekte Cixiao pun dikepung oleh para kultivator dari seluruh dunia dan juga para dewa yang menjatuhkan penghakiman kepadanya. Sehingga Gu Tianlang pun dikira tewas oleh semua orang. Dan karena batu giok yang misterius, Gu Tianlang hanya tertidur selama 300 tahun dan kehilangan semua kekuatannya. Bagaimanakah cara Gu Tianlang mengembalikan kekuatannya menjadi kultivator terkuat? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Scene dimulai dengan memperlihatkan awan gelap dengan sambaran petir yang membuat suasana di sana menjadi sangat mencekam. Lalu terdengar teriakan dari seorang pria tua yang bernama Wong Yu. Dia berkata, "Gu Tianlang, kau dipenuhi banyak kejahatan yang membuat para dewa marah. Hari ini akan menjadi hari di mana aliansi kami akan membersihkan kejahatan untuk semuanya. Dan itu juga akan menjadi hari di mana kembalinya kedamaian di dunia ini." Ucap Wong Yu yang datang ke sana beserta para muridnya. Mendengar semua itu, Gu Tianlang yang sedang berada di atas singgasananya pun hanya tersenyum dan berkata, "Ho, membersihkan kejahatan untuk dunia katamu. Pak tua kau ini sangat menarik. Pasti mudah kalau hanya mengatakan siapa yang benar dan siapa yang jahat." Sementara Wong Yu yang sedang berada di bawahnya, dia menatap ke arah Gu Tianlang yang berada di atasnya dan kembali berkata, "Kau tidak berhak berkata seperti itu, karena tidak ada siapapun yang pernah memberi dunia ini jalan untuk mundur. Kau tidak pernah berpikir berapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan di dunia ini, dan para korban telah berpesan kepada kami untuk menumpas kejahatan." Kemudian Gu Tianlang menatap Wong Yu dengan tatapan mata yang dingin, lalu berkata, "Oh, apakah begitu? Kalian semuanya sekarang sudah seperti anjing dari Heavenly Dao." Tentu saja, Wong Yu tidak bisa menerima tuduhan dari Gu Tianlang kepadanya, dan kembali berkata, "Gu Tianlang, kau masih belum tahu bagaimana caranya untuk bertobat menjelang akhir hidupmu. Dan kau masih ingin menghancurkan Heavenly Dao? Sepertinya kau berniat untuk melawan surga." Kemudian, Gu Tianlang pun berdiri dari singgasananya dan sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat, dia berkata, "Memang itu adalah tujuanku, dan apa yang bisa kau lakukan tentang itu?" Melihat sikap arogan dari Gu Tianlang, mereka pun langsung mengeluarkan serangan skala area dan berkata, Bunuh dia! Singkirkan kejahatan untuk dunia ini. Dia telah salah jalan karena menempuh jalan kejahatan. Kita akan membersihkan kejahatan atas nama Heavenly Dao." Kemudian, di atas langit pun terlihat banyak sekali serangan skala area yang ditujukan untuk menghabisi Gu Tianlang demi bisa tercapainya kedamaian di dunia. Tapi, Gu Tianlang malah tersenyum dengan wajah iblisnya melihat semua itu, lalu berkata, "Dasar para anjing Heavenly Dao, kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri." Lalu, serangan skala area pun melesat dengan cepat ke arah Gu Tianlang berada, karena mereka berniat menghancurkan seluruh tempat itu untuk menghapus sejarah Sekte Cixiao dari dunia. Melihat itu, Gu Tianlang pun langsung mengeluarkan energi spiritual petir di tangannya untuk menghadang serangan skala area dari para anjing Heavenly Dao tersebut. Kemudian, dengan senyuman jahat di wajahnya, Gu Tianlang langsung mengangkat tangannya ke atas dan mengaktifkan barir pelindung tak tertembus miliknya untuk menahan serangan skala area yang melesat dengan cepat ke arahnya. Lalu, terbentuklah kubah perisai raksasa
yang menghadang semua serangan yang dilancarkan para anjing Heavenly Dao itu. Dan setiap serangan yang menghantam perisai itu pun langsung hancur, sehingga terciptalah ledakan yang sangat besar di sana. Tentu saja, mereka semua pun terkejut melihatnya karena serangan skala besar yang merupakan serangan gabungan mereka dapat dihadang dan ditangkis oleh Gu Tianlang dengan begitu mudahnya, dan salah seorang dari mereka pun berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Dia bisa memblokir semua serangan spiritual kami yang dibentuk dengan seluruh kekuatan susunan spiritual yang kami miliki." Kemudian, di saat orang-orang masih merasa panik dan bingung, mereka melihat energi spiritual yang sangat besar menjulang tinggi ke atas langit dari tempat Gu Tianlang berada. Dan perhatian semua orang pun tertuju kepada energi spiritual yang sangat besar tersebut. Melihat itu, wajah mereka pun langsung berubah menjadi pucat dan mengeluarkan banyak keringat dingin dari wajah mereka. Lalu berkata, "Apa itu sebenarnya? Aku belum pernah melihat energi spiritual yang sangat mengerikan seperti itu sebelumnya." Rupanya, mereka melihat energi spiritual yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Gu Tianlang melesat dengan cepat ke tempat mereka berada. Dan di hadapan energi spiritual yang sangat besar itu, para anjing Heavenly Dao pun bagaikan sekumpulan semut yang sedang berjalan di atas tanah. Kemudian, serangan yang dilancarkan oleh Gu Tianlang itu menghancurkan apapun yang ada di sepanjang jalur serangannya, sehingga ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana dan menghancurkan area sekitar yang menyebabkan kebanyakan dari mereka langsung tewas seketika. Lalu, Gu Tianlang pun muncul setelah asap yang tebal perlahan menghilang dari sana, dan terlihat area di sekitar sana sudah hampir rata dengan tanah. Hanya menyisakan Gu Tianlang yang sedang melayang di udara. Dia berkata, "Kalian berani menghancurkan pavilion demonku dan menghancurkan sekte Cixiao milikku. Kalian semua selalu mengatakan kalian melakukan ini untuk kedamaian dunia. Tetapi Heavenly Dao yang kalian agungkan itu hanya penuh dengan alasan dan omong kosong belaka." Lalu, Gu Tianlang yang masih melayang di udara pun menatap ke arah para anjing Heavenly Dao yang masih tersisa. Dan dengan senang hati, Gu Tianlang akan melanjutkan peperangan ini sampai mereka semua berhasil dihabisi olehnya. Melihat kejadian itu, si Pak Tua Wong Yu pun merasa sangat marah dan memperingatkan para muridnya yang masih tersisa, lalu berkata, "Persiapkan diri kalian semua, karena Gu Tianlang akan segera datang untuk menyerang." Kemudian si Pak Tua Wong Yu langsung mengeluarkan teknik ultimate miliknya dan kembali berkata, "Kami harus melenyapkanmu hari ini berapapun harga yang harus kami bayar. Rasakanlah Demonic Spiritual Tiger Attack milikku ini." Lalu, terciptalah Demonic Spiritual Tiger Attack yang melesat dengan cepat ke arah Gu Tianlang berada. Dan serangan itu merupakan teknik terkuat yang dimiliki oleh Pak Tua Wong Yu, karena dia menggunakan semua energi spiritual yang dimilikinya untuk bisa menggunakan teknik miliknya itu. Tapi, Gu Tianlang tidak merasa gentar sedikit pun dan tetap melayang di udara tanpa berniat untuk menghindari serangan Demonic Spiritual Tiger Attack yang dilancarkan oleh Pak Tua Wong Yu kepadanya. Kemudian Gu Tianlang langsung mengeluarkan energi spiritual di tangannya, dan dengan cepat energi spiritual miliknya itu berubah bentuk menyerupai sebuah pedang cahaya yang sangat panjang. Lalu Gu Tianlang tersenyum sambil menebas Demonic Spiritual Tiger Attack yang dilancarkan oleh Pak Tua Wong Yu kepadanya. Dan hanya dengan sekali tebasan saja, Demonic Spiritual Tiger Attack itu pun langsung dibelahnya menjadi dua bagian dan langsung lenyap seketika. Karena bagi Gu Tianlang serangan seperti itu bagaikan mainan anak kecil baginya. Setelah itu, Gu Tianlang menatap ke arah Pak Tua Wong Yu dengan tatapan mata yang dingin. Lalu dengan cepat Gu Tianlang melancarkan serangan balik dengan menggunakan teknik Chidori miliknya yang langsung diarahkannya kepada si Pak Tua Wong Yu. Melihat serangan teknik Chidori yang diarahkan oleh Gu Tianlang kepadanya, tentu saja si Pak Tua Wong Yu yang berada di bawahnya pun merasa sangat terkejut dan tidak bisa menghindari serangan cepat yang dilancarkan oleh Gu Tianlang kepadanya. Kemudian, si Pak Tua Wong Yu pun terkena serangan teknik Chidori dengan sangat telak, sehingga membuat area di sekitarnya menjadi hancur. Dan si Pak Tua Wong Yu pun mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, yang membuat si Pak Tua Wong Yu langsung tewas seketika. Tentu saja setelah melihat guru mereka yang telah tewas akibat terkena teknik Chidori dari Gu Tianlang, membuat para murid yang masih tersisa menjadi sangat terpukul karenanya. Dan salah seorang muridnya berkata, "Ini tidak mungkin. Guru Wong Yu telah dikalahkan olehnya hanya dengan sekali serangan saja." Kemudian, Gu Tianlang turun dari udara dan menghampiri orang itu lalu berkata, "Kau tidak perlu merasa sangat sedih seperti itu, karena ini adalah hukuman bagi sekelompok makhluk lemah seperti kalian yang berani datang kemari untuk menantangku." Mendengar itu,
tentu saja membuat si murid menjadi sangat marah dan berteriak dengan keras kepada Gu Tianlang, lalu berkata, "Dasar kau iblis, beraninya kau membunuh Master Wong Yu. Saudaraku semuanya, kita harus bersatu dan menyerang iblis ini bersama-sama untuk menghabisinya," ucap murid itu kepada teman-temannya yang masih bertahan hidup di sana. Kemudian, teriakan kata bunuh pun bergema di mana-mana dan digaungkan oleh semua orang yang masih tersisa di sana. Tapi Gu Tianlang tidak memperdulikan mereka sama sekali, karena Gu Tianlang tidak menganggap mereka semua sebagai ancaman baginya. Lalu, Gu Tianlang pun memusatkan energi spiritual di tangannya dan berkata, "Haha, kalian pikir dengan menyerangku hanya mengandalkan jumlah bisa membunuhku? Sadarilah tempat kalian, dasar cacing tanah. Dengarkan aku, wahai orang-orang bodoh. Aku akan membiarkan kalian memiliki rasa kemuliaan dengan melihat kemampuanku ini sebelum kalian mati." Setelah itu, Gu Tianlang pun langsung mengeluarkan serangan petir ungu skala area ke arah mereka semua sambil melompat turun menuju ke tempat mereka berada. Kemudian, Gu Tianlang pun mendarat dengan sempurna di salah satu bebatuan yang ada di sana, dibarengi dengan sambaran kilat petir ungu miliknya yang menjangkau seluruh area di tempat itu. Lalu, teriakan putus asa pun menggema di mana-mana dan orang-orang yang sebelumnya sangat sombong bisa mengalahkan Gu Tianlang bersama-sama. Mereka malah melarikan diri dari sana sambil menangis dan mereka pun berkata, "Siapa saja, tolong selamatkan aku. Aku belum mau mati sekarang karena masih banyak yang harus aku lakukan di dunia ini." Tapi Gu Tianlang tidak memberikan belas kasihan sedikit pun kepada mereka. Dan akhirnya mereka semua tewas tanpa menyisakan seorang pun. Setelah Gu Tianlang menghabisi mereka semua menggunakan serangan petir ungu skala area miliknya. Kemudian dengan senyuman jahat di wajahnya, Gu Tianlang tertawa dengan sangat keras lalu berkata, "Sejak kalian berani datang menantangku dan berniat untuk membunuhku, itu berarti kematian kalian semua sudah dipastikan. Jangan harap aku akan memberikan belas kasihan kepada orang yang berniat membunuhku, karena di dunia ini tidak ada makanan yang gratis." Kemudian Gu Tianlang merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di sana dan langsung menatap ke arah langit tempat dirinya berada. Tak lama setelah itu, terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan di atas langit, karena rupanya kematian ribuan pengikutnya membuat dewa-dewa surgawi bertindak dan membuat gelombang pusaran energi spiritual yang sangat mengerikan di atas langit. Sementara itu, Gu Tianlang terus melihat ke atas langit untuk memastikan apa yang sedang terjadi di sana. Sedangkan sisa-sisa orang yang selamat mereka berkata, "Ini adalah penghakiman surgawi. Gu Tianlang telah memicu penghakiman surgawi. Cepat lari dari sini, atau kalian akan terkena dampaknya bersama dengan orang jahat ini." Tapi bukannya merasa takut, Gu Tianlang malah terlihat semakin menikmatinya. Dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Gu Tianlang berkata, "Akhirnya kalian bergerak juga, dewa-dewa surgawi. Sekarang, ayo kita buktikan apakah kalian bisa membunuhku yang sudah berada di ranah Kaisar Immortal dengan penghakiman surgawi milik kalian ini." Kemudian, energi penghakiman surgawi itu menghantam Gu Tianlang dengan telak dan terdengar suara ledakan yang sangat keras sehingga membuat suasana di sana menjadi semakin mencekam. Lalu, terlihat langkah kaki seseorang yang baru saja tiba di tempat itu, di mana dia langsung menghentikan langkahnya setelah melihat penghakiman surgawi yang sedang terjadi di sana. Kemudian, orang berkulit gelap dan berambut merah yang baru saja datang ke sana itu bernama Huode. Dia berkata, "Bukankah ini adalah penghakiman surgawi? Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi?" Ucap Huode dengan wajah pucat sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Melihat Huode yang sedang kebingungan di bawah sana, Gu Tianlang pun berkata, "Hai Huode, kau datang di saat yang tidak tepat seperti ini." Tentu saja, Huode pun terkejut mendengarnya lalu berkata, "Bukankah ini adalah suara Gu Tianlang? Gu Tianlang, apa kau masih hidup?" Kemudian Gu Tianlang pun menoleh ke arah Huode dan menjawab, "Huode, teman lamaku, maafkan aku karena aku akan meninggalkan dunia ini lebih dulu dan sepertinya aku harus meminta uang anggurku darimu di kehidupan berikutnya." Mendengar itu, Huode pun berusaha untuk menggapai Gu Tianlang meskipun itu adalah hal yang sangat mustahil baginya. Lalu berkata, "Omong kosong macam apa yang kau katakan ini? Jawab aku, Gu Tianlang. Gu Tianlang!" Sementara Huode berteriak dengan histeris memanggil namanya, Gu Tianlang pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Sial, ternyata seperti yang aku pikirkan. Pada akhirnya aku tidak bisa menang melawan Heavenly Dao di kehidupan ini." Sementara itu terlihat cahaya yang terang dari dalam tubuh Gu Tianlang tanpa disadari olehnya. Kemudian, penghakiman surgawi pun terus berlanjut dengan kekuatan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Dan Gu Tianlang pun melanjutkan perkataannya,
akan tiba saatnya saat aku terlahir kembali, tapi aku tidak bisa mati di sini begitu saja. Dinasti Celestial dan Heavenly Dao, kalian tunggu saja. Aku Gu Tianlang pasti akan kembali lagi, meskipun itu 100 tahun, 1000 tahun, atau 1.000.000 tahun lagi. Hari di mana aku datang kembali akan menjadi hari pemberontakan kepada Heavenly Dao, dan juga adalah hari di mana aku akan menjadi manusia abadi. Lalu, energi dari penghakiman surgawi yang mengerikan itu perlahan-lahan menghilang, tidak tersisa di sana. Setelah sebelumnya terjadi ledakan yang sangat besar, dan hawa keberadaan Gu Tianlang pun langsung lenyap seketika. Kemudian, setelah kabar tentang penghakiman surgawi tersebar kemana-mana dan lenyapnya sang Raja Iblis Ciqiao Gu Tianlang, terlihat tetesan air mata yang jatuh ke tanah di atas tanah yang tandus. Lalu, terlihat ada seorang wanita yang sedang menangis dan belum kita ketahui namanya. Wanita itu berkata, "Dewa dan kejahatan saling bertarung dan pada akhirnya kalian semua berada di bawah kendali Heavenly Dao." Lalu, wanita itu melihat ke tempat penghakiman surgawi terjadi dari atas tebing, yang menandakan bahwa era Raja Ciqiao Gu Tianlang telah berakhir. Setelah itu, angin pun berhembus cukup kencang dan menyingkap rambutnya, dan wanita itu pun berkata di dalam hatinya, "Tapi aku yakin kau tidak akan mati semudah itu, dan kau akan kembali lagi ke bumi ini. Tidak peduli bagaimana banyak tahun yang berlalu, baik itu hingga akhir dunia atau di tepi jurang tertinggi, entah itu beratus-ratus tahun atau sampai bumi berada di ujung jurang, aku pasti akan menunggumu kembali." Kemudian wanita itu pun pergi dari sana dan melanjutkan perkataannya, "Dimanapun kau berada, aku pasti akan menemukanmu lagi." Kemudian matahari pun terbit di pagi hari, dan tidak terasa kalau 300 tahun telah berlalu semenjak penghakiman surgawi terjadi dan lenyapnya Raja Ciqiao Gu Tianlang. Lalu di lokasi yang bernama Gunung Merah, terlihat di sana terdapat banyak burung gagak, karena tempat itu dikenal sebagai wilayah kematian, sehingga membuat wilayah tersebut tidak bisa dihuni oleh manusia. Kemudian terlihat di sana energi spiritual yang cukup pekat, dan belum diketahui dari mana asalnya energi spiritual tersebut. Ternyata energi spiritual yang cukup pekat itu keluar dari dalam tubuh Gu Tianlang, yang berhasil selamat meskipun sudah menerima penghakiman surgawi pada 300 tahun yang lalu. Kemudian Gu Tianlang perlahan membuka matanya karena dia tidak mengetahui berapa lama dirinya tidak sadarkan diri setelah menerima penghakiman surgawi. Lalu Gu Tianlang pun bangkit dari sana sambil memegang kepalanya yang masih terasa pusing, dan Gu Tianlang pun berkata di dalam hatinya, "Apakah aku masih hidup? Dan sepertinya aku mengenali tempat yang tandus seperti ini. Kalau tidak salah tempat ini bernama wilayah kematian." Setelah itu Gu Tianlang mencoba untuk menggerakkan tangannya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Apakah penghakiman surgawinya telah berakhir?" Lalu dengan tubuh yang sudah menjadi kurus kering, Gu Tianlang melanjutkan perkataannya, "Jika aku pikir kembali, aku telah membantai begitu banyak immortal, menghukum para iblis, dan mengambil alih dunia bawah. Tapi pada akhirnya, aku malah dijatuhi penghakiman surgawi oleh Heavenly Dao." Kemudian Gu Tianlang mencoba untuk mengeluarkan energi spiritual miliknya, tetapi hanya kekosongan yang dia rasakan. Dan Gu Tianlang pun kembali berkata, "Kalian menghancurkan tempatku dan tempat para iblis. Dasar kalian dewa pengkhianat. Kalian mengambil segalanya dariku. Apakah kalian mengasihaniku? Karena itu kalian membiarkan aku tetap hidup." Lalu Gu Tianlang pun menatap ke arah langit dengan penuh rasa kebencian dan melanjutkan perkataannya, "Tapi tidak mungkin Heavenly Dao yang merasa paling hebat itu memiliki rasa belas kasihan. Tapi yang utama, perubahan macam apa yang telah terjadi kepada tubuhku sampai bisa jadi seperti ini?" Kemudian di saat Gu Tianlang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena dirinya masih bisa bertahan hidup setelah dijatuhi penghakiman surgawi, tiba-tiba saja Gu Tianlang melihat cahaya yang bersinar terang dari balik kantong celananya. Lalu dengan wajah yang terlihat sangat terkejut, Gu Tianlang berkata, "Rupanya seperti itu. Semua ini bisa terjadi karena giok eksistensi kuno ini yang telah menyelamatkan hidupku." Giok eksistensi kuno adalah harta yang aku temukan dalam Candi Buddha beberapa waktu yang lalu, dan semua harta yang kupakai selama peperangan telah hancur, hanya giok eksistensi kuno ini yang masih tersisa. Kemudian Gu Tianlang menggenggam dengan erat giok eksistensi kuno itu di tangannya, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Gu Tianlang pun berkata, "Aku bertarung dengan para immortal dan juga iblis, tapi pada akhirnya aku masih tidak bisa menang saat bertarung dengan para dewa pengkhianat." Lalu Gu Tianlang pun berteriak dengan keras dan melanjutkan perkataannya, "Heavenly Dao, apakah kalian benar-benar berpikir aku akan takut pada kalian setelah semua ini? Aku masih hidup,
Kalian telah mengambil semuanya dariku dan mengubahku menjadi manusia biasa. Tapi aku bersumpah, aku akan merebut semuanya kembali. Tunggu saja, apa yang kalian ambil dariku, aku akan membalas kepada kalian 100 kali lipat. Kemudian Gu Tianlang pun pergi meninggalkan wilayah kematian, di mana di tempat yang didatangi olehnya terlihat sangat ramai sekali karena banyak orang yang berdatangan ke tempat itu. Tapi orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan tidak mengenalinya sama sekali, karena Gu Tianlang yang dikenal sebagai Raja Cixiao pada 300 tahun yang lalu dikabarkan telah lenyap setelah dijatuhi penghakiman surgawi. Kemudian karena merasa tempat itu sangat ramai, Gu Tianlang pun merasa heran. Dia berkata di dalam hatinya, kenapa di sini ada banyak sekali orang? Memangnya apa tujuannya mereka datang kemari? Lalu Gu Tianlang menghentikan langkahnya karena dia melihat sesuatu yang berada tidak jauh dari tempatnya berada. Kemudian Gu Tianlang melihat ada pintu gerbang di sana. Dan Gu Tianlang pun berkata di dalam hatinya, rupanya tempat ini adalah makam agung. Pantas saja banyak sekali orang di sini. Lalu Gu Tianlang pun melihat ke sekeliling makam besar itu dan berkata di dalam hatinya, tempat ini dinamakan makam Gunung Merah, tapi siapa yang dikubur di tempat gersang seperti ini? Setelah itu Gu Tianlang pun menaiki tangga yang ada di sana untuk melihat makamnya dan membaca tulisan yang ada di batu nisan makam itu. Dan Gu Tianlang pun berkata, keajaiban di generasi ini, Gu Tianlang sang pejuang dari 4 penjuru laut, iblis gila ini mengalahkan semua immortal. Dan dia tertawa menghadap langit. Satu lagu dari dia bisa mengguncangkan langit, tapi sekarang sudah tidak ada lagi sang raja yang hebat itu. Kemudian Gu Tianlang melanjutkan membaca tulisan di batu nisannya dan kembali berkata, makam ini adalah makam untuk Gu Tianlang Raja Cixiao. Dan tulisan yang tertulis di batu nisan ini menceritakan tentangku, yang berarti bahwa ini adalah makamku. Lalu sesampainya di atas, Gu Tianlang melihat seorang wanita yang sedang berdiri menghadap makam Raja Cixiao. Wanita itu berkata, apakah Raja Cixiao akan reinkarnasi kembali? Kemudian wanita itu berkata di dalam hatinya, kekuatan dari sang raja sangat diakui dan lagunya sangat terkenal di masa lalu. Kenapa sang raja malah mendapatkan penghakiman surgawi dari Heavenly Dao? Lalu wanita itu pun berkata, apakah mungkin semua pahlawan di dunia sangat membenci sang Raja Cixiao? Mendengar wanita itu yang berbicara sendiri di depan makamnya, Gu Tianlang pun menghampirinya dan berkata, Nona, aku sarankan jangan terlalu dipikirkan tentang hal itu. Tentu saja wanita itu pun terkejut, karena tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata di belakangnya, dan wanita itu menoleh ke belakang, lalu bertanya siapa di sana. Mendengar pertanyaan dari wanita itu kepadanya, Gu Tianlang pun tersenyum dan menjawab, dilihat dari penampilanmu kau pasti murid dari Sekte Yunxia. Sebagai seseorang yang memiliki rasa keadilan, kau seharusnya tidak boleh sedih atas meninggalnya Gu Tianlang. Kemudian Gu Tianlang menatap wanita itu dengan tatapan mata yang tajam dan melanjutkan perkataannya. Dia dianggap sebagai kriminal oleh Heavenly Dao, jadi kau tidak perlu bersedih untuknya. Tapi sebelum Gu Tianlang menyelesaikan perkataannya, wanita itu langsung memasang kuda-kuda dan menerjang ke arah Gu Tianlang untuk menyerangnya. Dan wanita itu pun berkata, tutup mulut busukmu itu. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjelek-jelekkan sang Raja Cixiao seperti itu. Kemudian wanita itu pun melancarkan serangan telak ke arah Gu Tianlang, sehingga dentuman yang cukup keras pun terdengar di sana, karena wanita itu menyerang Gu Tianlang dengan sekuat tenaga. Tapi serangan dari wanita itu tidak berdampak sama sekali kepada Gu Tianlang, dan Gu Tianlang pun langsung memegang tangan wanita itu. Lalu Gu Tianlang pun menarik tubuh wanita itu sampai dia terhuyung ke depan, dan Gu Tianlang pun berkata, Nona, aku rasa aku tidak menyinggungmu, tapi kenapa kau mau menyakitiku seperti itu? Tentu saja wanita itu pun sangat terkejut, karena Gu Tianlang tidak terluka sama sekali setelah terkena serangan telak darinya, dan wanita itu pun berkata di dalam hatinya, aneh sekali, aku tidak merasakan energi spiritual sedikit pun darinya, berarti dia bukan seorang kultivator, tapi kenapa dia tidak terluka sama sekali setelah terkena pukulan telak dariku? Kemudian wanita itu pun langsung menarik tangannya yang sedang dipegang oleh Gu Tianlang, dan Gu Tianlang pun langsung melepaskan genggamannya kepada tangan wanita itu. Lalu dengan tatapan mata yang dingin, wanita itu pun bertanya, kau bukan seorang kultivator, tapi kenapa kau memiliki tubuh yang sangat kuat? Tapi Gu Tianlang malah menjawab pertanyaan dari wanita itu sambil bercanda, lalu berkata, mungkin aku telah diberkahi oleh dewa dengan tubuh yang kuat. Lalu berkata di dalam hatinya, gadis kecil ini memiliki talenta, tapi dia masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan diriku. Tentu saja wanita itu pun menjadi sangat kesal, karena Gu Tianlang tidak menanggapi pertanyaannya dengan serius. Dan wanita itu pun kembali berkata,
Kau bilang kau terlahir dengan tubuh yang kuat. Kalau begitu biarkan aku mencoba untuk menganalisa tubuhmu. Melihat wanita itu yang merasa sangat kesal kepadanya, Gu Tianlang pun malah tersenyum kepada wanita itu dan menjawab, "Silahkan saja, kau bisa menganalisa tubuhku agar kau bisa mempercayainya." Kemudian wanita itu pun mulai memeriksa telapak tangan Gu Tianlang untuk mengetahui apakah Gu Tianlang seorang kultivator atau hanya seorang manusia biasa. Lalu sambil memeriksa telapak tangan Gu Tianlang, secara seksama wanita itu pun berkata, Aku tidak percaya dengan kekuatan alami yang diberikan oleh dewa. Kau tidak memiliki energi spiritual, tapi kau sangat kuat. Dan aku merasa ada yang mencurigakan dengan tubuhmu ini." Kemudian setelah beberapa saat memeriksa telapak tangan Gu Tianlang, wanita itu pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, apa-apaan ini dia tidak memiliki akar spiritual. Sama sekali tidak ada dantian dan juga meridiannya sangat berantakan. Apa jangan-jangan dia ini adalah... Lalu dengan nada suara yang cukup tinggi, wanita itu pun berkata kepada Gu Tianlang, "Astaga, kau mempunyai tubuh sampah yang sangat legendaris." Tentu saja Gu Tianlang pun terkejut mendengar perkataan dari wanita itu dan langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya karena Gu Tianlang tidak menyangka bahwa wanita itu akan menyebut dirinya mempunyai tubuh sampah yang legendaris. Kemudian wanita itu pun melepaskan tangan Gu Tianlang dan kembali berkata, "Jadi kau telah gagal membangun pondasi dasar yang menyebabkan energi spiritualmu hancur dan itu membuat meridianmu membusuk dan berubah menjadi tubuh sampah. Itu sebabnya kau memiliki tubuh yang kuat." Dan Gu Tianlang pun hanya diam saja setelah mendengar perkataan dari wanita itu, yang tentu saja baginya hanyalah sebuah omong kosong. Lalu sambil memperhatikan Gu Tianlang, wanita itu berkata di dalam hatinya, "Dia gagal membangun pondasi dasar, yang berarti orang ini tidak akan pernah dapat berkultivasi lagi. Ini adalah hal terburuk jika terjadi kepada seorang kultivator. Sungguh orang yang sangat malang sekali." Kemudian wanita itu pun menatap Gu Tianlang dengan seksama dan melanjutkan perkataannya. "Orang ini terlihat begitu lemah dan kurus. Sepertinya dia benar-benar melalui banyak hal setelah dia gagal untuk membangun pondasi dasar dan mulai berkelana kemana-mana tanpa tujuan. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah melihatnya selama ini, tetapi mereka tidak menghiraukan orang ini sama sekali." Lalu wanita itu pun mengajak Gu Tianlang ke suatu tempat dan berkata, "Baiklah, jangan berdiri saja di sana. Ikut aku ke gunung bibiku berada untuk mengganti bajumu dan mengisi perutmu." Tentu saja Gu Tianlang pun menerima niat baik dari wanita itu dengan senang hati dan menjawab, "Nona, kau sangat baik sekali, tapi yakinlah aku adalah orang yang jujur." Lalu berkata di dalam hatinya, "Gadis kecil ini, dia memiliki hati yang sangat baik." Wanita itu kembali berkata, "Tapi bibiku harus menghadiri pertemuan hari ini. Kau jangan menyebabkan keributan ketika kau sudah sampai di sana ya." Kemudian Gu Tianlang pun dibawa ke Gunung Manor, di mana tempat kediaman bibi dari wanita itu berada, dan terlihat kediaman bibinya itu cukup besar yang menandakan bahwa bibi wanita itu bukanlah orang sembarangan. Di dalam sana, Gu Tianlang pun langsung mengganti bajunya dengan pakaian yang lebih rapi, lalu berkata, "Menurut yang dikatakan oleh gadis kecil itu, mereka akan mengadakan konser musik besar di sini dan akan ada seorang guru musisi besar yang bernama Wenzu, di mana dia akan memainkan salah satu lagu, yaitu Wind Blows Across the Great Mountains." Aku tidak pernah berpikir setelah bertahun-tahun lamanya, lagu yang aku buat untuk kesenanganku saja akan dihormati oleh banyak orang sampai sekarang. Kemudian Gu Tianlang pun merasa bahwa hal itu akan menjadi sangat menarik, dan dengan mata yang berbinar Gu Tianlang melanjutkan perkataannya, "Tapi itu bagus juga. Mari kita lihat bagaimana orang itu akan memainkan laguku." Lalu setelah Gu Tianlang meninggalkan ruangan tempat berganti pakaian, Gu Tianlang mendengar suara seseorang sedang memainkan kecapi. Dan Gu Tianlang pun berkata di dalam hatinya, bukankah ini adalah suara seseorang yang sedang memainkan kecapi?" Kemudian Gu Tianlang langsung mendekati suara kecapi itu berasal, di mana Gu Tianlang melihat seorang gadis kecil yang sedang bermain kecapi di atas kolam bunga teratai. Sementara gadis kecil itu, dia terlihat sangat kesal karena jarinya selalu salah saat memetik senar dari alat musik kecapi yang sedang dimainkan olehnya. Lalu sambil menggembungkan pipinya, gadis kecil itu berkata, "Arg, kenapa aku kembali memainkan nada yang salah lagi?" Setelah itu si gadis kecil menatap kecapi yang ada di hadapannya dengan tatapan mata yang tajam dan melanjutkan perkataannya, "Aku terus mengacaukan pada bagian nada yang ini. Kenapa sangat sulit sekali untuk memainkan lagu legendaris ini?" Mendengar gadis kecil itu yang merasa kesal karena terus-menerus membuat kesalahan,
Gu Tianlang pun langsung menghampirinya sambil berkata, "Kau harus mencoba memetiknya sedikit di sebelah sini," dan kemudian melepaskannya, lalu beralih kepada jari yang lain pada bagian nada selanjutnya. Tentu saja gadis kecil itu pun terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang berkata seperti itu kepadanya saat dirinya sedang fokus untuk berlatih lagu legenda yang sedang coba dimainkan olehnya. Kemudian gadis kecil itu pun menoleh ke belakang dan ternyata Gu Tianlang sudah berada tepat di belakangnya. Lalu gadis kecil itu pun bertanya, "Siapa di sana? Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal seperti itu kepadaku?" Kemudian Gu Tianlang mencoba untuk memetik senar kecapi itu dan menjawab, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang pejalan kaki yang sedang lewat. Ku dengar suara kecapi dari kejauhan. Jadi aku datang ke sini hanya untuk memberikan komentar saja." Tentu saja gadis kecil itu pun merasa heran dengan perkataan dari Gu Tianlang sebelumnya dan kembali bertanya, "Tapi buku-buku musik yang aku pelajari tidak mengatakan untuk bermain kecapi seperti ini. Apakah Anda adalah seorang guru musik juga?" Mendengar itu, Gu Tianlang pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya dan menjawab, "Tidak, mungkin belajar dari apa yang dikatakan buku itu memang bagus, tapi kadang-kadang kita perlu belajar untuk berimprovisasi." Tentu saja gadis kecil itu pun menjadi kecewa mendengar jawaban dari Gu Tianlang kepadanya dan langsung menepis tangan Gu Tianlang lalu kembali berkata, "Jika kau bukan seorang guru musik, maka jangan berkata omong kosong tentang apa yang ada di buku musik." Dan Gu Tianlang pun hanya diam saja karena ternyata sikap gadis kecil itu sangatlah menyebalkan. Kemudian gadis kecil itu menatap Gu Tianlang dengan tatapan mata yang dingin dan kembali berkata, "Mengapa kau tidak memainkan sebuah lagu saja untukku?" Mendengar tantangan dari gadis kecil itu, Gu Tianlang langsung tersenyum dan menjawab, "Baiklah kalau begitu." Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku cukup merasa bosan sekarang. Lagi pula aku akan baik-baik saja jika hanya bermain dengannya sebentar." Setelah itu, Gu Tianlang pun langsung duduk untuk memulai memainkan lagu dan kembali berkata, "Jadi, lagu apa yang kau ingin aku mainkan untukmu?" Sebelum menjawab pertanyaan dari Gu Tianlang kepadanya, gadis kecil itu pun berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, bagaimana kalau kau bermain lagu Kakak Suming yang berjudul Bunga Jatuh Tanpa Perasaan, atau mungkin dari Kakak Jiun yang berjudul Awan Terbang di Atas Langit?" Tentu saja Gu Tianlang yang baru kembali setelah 300 tahun tidak sadarkan diri. Dia tidak mengetahui semua lagu yang disebutkan oleh gadis kecil itu kepadanya. Dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, Gu Tianlang pun berkata, "Aku minta maaf karena lagu-lagu yang aku ketahui cukup kuno, seperti lagu dari leluhur iblis atau yang sejaman dengannya." Lalu berkata di dalam hatinya, "Mungkin orang yang bernama Suming ini seorang musisi baru karena aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya." Tentu saja gadis kecil itu pun terkejut karena Gu Tianlang tidak mengetahui musisi besar seperti Suming dan kembali berkata, Kau bahkan tidak tahu siapa itu Kakak Suming?" Lalu gadis kecil itu menatap Gu Tianlang dengan tatapan mata yang sinis dan melanjutkan perkataannya, "Mereka semua orang-orang dari zaman kuno. Satu-satunya orang yang aku suka selama era itu adalah permaisuri yang terhormat dan juga Raja Cixiao." Mendengar itu, Gu Tianlang pun langsung mencoba untuk memainkan suatu lagu yang terbersit di kepalanya dan berkata, "Oh, rupanya kau mengetahui kerajaan Cixiao. Itu pilihan yang bagus. Kebetulan aku tahu lagu-lagunya, jadi aku bisa memainkan salah satu lagunya untukmu." Tentu saja gadis kecil itu pun merasa heran karena Gu Tianlang berniat untuk memainkan salah satu lagu dari Raja Cixiao. Dan gadis kecil itu pun kembali berkata, "Apa kau bilang kau bisa memainkan lagu dari Raja Cixiao? Lagu itu jauh lebih sulit daripada lagu dari Kakak Suming." Lalu berkata di dalam hatinya, "Orang ini bahkan tidak mengetahui bahwa Kakak Suming terkenal di seluruh dunia. Bagaimana bisa dia memainkan lagu-lagu yang terkenal pada zaman kuno?" Mendengar gadis kecil itu yang meragukan dirinya, Gu Tianlang pun menatap ke arah kecapi yang ada di hadapannya dengan tatapan mata yang tajam, lalu berkata, "Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk lagu orang lain, tapi kalau lagu dari Raja Cixiao, aku bisa memainkannya dengan mata tertutup, dan aku bahkan bisa mengungkap misteri yang luar biasa dari lagu-lagu ini." Tentu saja, gadis kecil itu tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Gu Tianlang kepadanya, dan kembali berkata, "Kau mau menyombongkan diri karena bisa memainkan lagu-lagu sang Raja Cixiao. Bahkan kakekku yang telah mempelajarinya seumur hidupnya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengungkap gambaran misteri lebih dari 10 nada." Lalu berkata di dalam hatinya, "Sungguh orang yang tidak tahu bagaimananya cara harus menyombongkan diri. Mari kita lihat bagaimana dia bisa memainkan lagu-lagu legendaris itu."
Kemudian Gu Tianlang langsung memainkan lagu legendaris dari Raja Cixiao, dan jari-jarinya pun mulai menari di atas senar kecapi dan memainkannya dengan sangat indah. Sementara itu, si gadis kecil pun terpukau melihat Gu Tianlang yang ternyata sangat mahir memainkan lagu legendaris dari Raja Cixiao, yang bahkan kakeknya sendiri pun yang merupakan seorang musisi terkenal tidak bisa memainkannya. Lalu si gadis kecil itu yang merasa sangat terkejut, dia berkata di dalam hatinya, bukankah nada ini adalah lagu legendaris dari Raja Cixiao yang sangat terkenal itu? Kemudian Gu Tianlang pun akhirnya selesai memainkan lagu legendaris dari Raja Cixiao dan berkata, "Hehe, aku belum menyentuh kecapi untuk waktu yang lama, jadi tanganku mungkin agak berkarat sekarang. Jadi aku tidak bisa menemukan perasaan yang sama seperti sebelumnya aku memainkan lagu ini." Lalu Gu Tianlang langsung mengeluarkan keringat dingin karena dia melihat si gadis kecil itu yang menatap ke arahnya dengan tatapan yang terlihat seperti sangat kagum kepadanya. Dan Gu Tianlang pun kembali berkata, "Heh, kenapa kau malah menatapku seperti itu?" Kemudian mereka berdua langsung menoleh ke samping karena mereka mendengar suara seseorang yang berkata, "Anda telah memperluas cakrawala saya. Anda benar-benar telah memperluas dunia saya." Rupanya orang itu adalah Guru Wenzu yang juga merupakan kakek dari gadis kecil itu. Dan Guru Wenzu pun kembali berkata, "Aku sudah mempelajari lagu ini sepanjang hidupku, tapi lagu ini tidak bisa menyentuh jiwa seseorang. Entah mendengarkan atau aku memainkannya sendiri. Tapi hari ini setelah mendengar Anda bermain, aku akhirnya mengerti apa artinya dengan pepatah yang mengatakan selalu ada seseorang yang lebih berbakat daripada diri sendiri di luar sana." Mendengar perkataan dari Guru Wenzu kepadanya, Gu Tianlang pun langsung berdiri dan menjawab, "Guru, Anda terlalu memuji. Saya masih terlalu banyak kekurangan." Lalu, Gu Tianlang langsung memberi hormat kepada Guru Wenzu dan kembali berkata, "Karena saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, saya pamit undur diri," dan berkata di dalam hatinya, "Bagaimana bisa aku malah menarik perhatian orang tua ini untuk datang ke sini? Aku sebaiknya pergi sebelum hal yang merepotkan terjadi." Kemudian Gu Tianlang langsung pergi meninggalkan tempat itu dan mengabaikan Guru Wenzu yang mencoba menahannya untuk berbincang dulu sebentar. Dan Guru Wenzu pun berkata, "Tuan muda, tunggu dulu sebentar. Aku memiliki banyak pertanyaan untuk Anda." Lalu setelah Gu Tianlang pergi dari sana, si gadis kecil itu pun bertanya, "Kakek, apakah dia memang sehebat itu?" Guru Wenzu menjawab dia bermain tanpa menggunakan energi spiritual, tapi dia sangat mahir mengutarakan lagunya. "Jika kalian tidak menyebutnya luar biasa, maka di kemudian hari tidak akan ada master musisi lagi di dunia ini," ucap Guru Wenzu sambil melihat punggung Gu Tianlang yang pergi menjauh meninggalkan mereka. Sementara itu Gu Tianlang mempercepat langkahnya agar segera menjauh dari mereka, dan Gu Tianlang pun berkata di dalam hatinya, "Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan memainkan lagu untuk gadis kecil itu, sehingga menarik perhatian seseorang yang berasal dari kampung halamanku. Meskipun untuk saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas asliku, tapi untuk kedepannya aku harus lebih berhati-hati lagi." Kemudian Gu Tianlang bertemu dengan wanita yang mengajaknya ke sana.
Dan wanita itu bernama Ouyang Ye. Dia terlihat sedang marah dan berkata kepada seseorang dengan sangat kesal, "Baiklah, jika kau ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya kepadamu. Tapi setelah kau melihatnya, kau harus segera pergi dari hadapanku." Lalu setelah Ouyang Ye menyadari bahwa Gu Tianlang sudah datang ke sana, Ouyang Ye pun langsung menarik kerah bajunya dan membuat Gu Tianlang sangat terkejut karena tiba-tiba saja Ouyang Ye bersikap seperti itu kepadanya. Kemudian, Ouyang Ye langsung merangkul tangan Gu Tianlang dan kembali berkata kepada orang yang sedang berselisih dengannya, "Bukankah kau ingin melihatnya? Ini dia orangnya. Dia adalah Tuan Qian yang aku bicarakan sebelumnya." Sementara Gu Tianlang yang tidak mengerti situasi yang terjadi di sana, dia bertanya kepada Ouyang Ye, "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Lalu Gu Tianlang menatap dengan tajam ke arah orang yang berada di hadapan mereka. Tentu saja orang yang bernama Li Sen itu pun merasa sangat kesal karena tiba-tiba Ouyang Ye malah memeluk seorang pria di hadapannya dan Li Sen pun berkata, "Ye, apa yang sedang kau lakukan?" Li Sen melanjutkan perkataannya, Ye, kau jangan macam-macam denganku dan malah mengatakan omong kosong seperti itu kepadaku." Ouyang Ye menjawab, "Kau mengatakan aku berbicara omong kosong, Li Sen? Aku sudah bilang kepadamu bahwa aku tidak sedang bercanda denganmu." Sementara Gu Tianlang, dia terlihat mengeluarkan banyak keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya karena Gu Tianlang tidak mengetahui sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana. Dan Gu Tianlang pun berkata, "Hei, tunggu dulu, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini?" Tentu saja Li Sen pun tidak bisa mempercayai perkataan dari Ouyang Ye kepadanya dan kembali berkata, "Mustahil, Ye, kau pikir semua yang kau katakan itu masuk akal?" Lalu, Li Sen pun langsung menunjuk ke arah Gu Tianlang karena merasa sangat kesal dan kembali berkata, "Kau bilang Tuan Qian adalah jenius langka sepanjang masa dengan memiliki basis kultivasinya yang sangat tinggi dan dia tahu semua bentuk seni pedang celestial dan keahliannya bermain musik yang paling baik di dunia ini." Kemudian Li Sen pun menggeretakkan giginya dan melanjutkan perkataannya, "Jika memang ada orang seperti itu, maka kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia di seluruh wilayah Qingyang?" Mendengar Li Sen yang merasa sangat kesal seperti itu, Ouyang Ye hanya menatapnya dengan tatapan mata yang dingin dan berkata, "Memangnya, siapa juga yang bilang kalau dia berasal dari wilayah Qingyang?" Kemudian, sambil memeluk tangan Gu Tianlang dengan erat, Ouyang Ye kembali berkata, "Selain itu, jika dia bukan Tuan Qian, mengapa aku sampai memujanya sebesar ini?" Sementara Gu Tianlang, dia hanya diam saja dan mengikuti permainan dari Ouyang Ye yang membuat Li Sen menjadi tambah kesal kepadanya. Kemudian mereka bertiga pun menoleh ke arah belakang Li Sen karena terdengar suara seseorang yang berkata, "Oh, jadi ini pria yang disebut dengan sebutan Tuan Qian itu." Kemudian, datanglah dua orang ke sana di mana yang pria bernama Yun Hong, sedangkan yang wanita bernama Ye Hui, dan mereka berdua juga merupakan murid dari sekte Yunxia. Lalu, dengan senyuman sinis di wajahnya, Ye Hui berkata, "Adik junior Ouyang Ye, menurutku kau seharusnya mencari seseorang yang lebih baik untuk berpura-pura menjadi Tuan Qian. Karena bagaimanapun juga, dia seharusnya menjadi si jenius yang langka yang menyombongkan diri untuk menunjukkan kehebatannya." Kemudian, Ye Hui menghampiri Gu Tianlang untuk melihatnya lebih seksama dan kembali berkata, "Jika kita berbicara tentang karisma, dia tidak memiliki aura yang berkarisma. Jika kita berbicara tentang energi spiritual, dia tampaknya tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Bagaimana bisa orang yang hanya duduk dan menonton sepertinya ini adalah seorang jenius?" Sementara Ouyang Ye, tentu saja dia merasa sangat kesal setelah mendengar Ye Hui berkata seperti itu kepada Gu Tianlang. Lalu, Ouyang Ye pun mencoba untuk menyanggah pendapat dari Ye Hui itu dan berkata, Kau pikir dia hanya berpura-pura saja? Jika kau belum pernah mendengar tentang pria yang bernama Tuan Qian dengan nama besarnya sebelumnya, maka itu hanya berarti kau sangat tidak berpengetahuan." Kemudian Ouyang Ye pun mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, berakhir sudah. Kenapa juga Ye Hui malah datang ke sini? Mereka pasti akan mengetahui bahwa aku sedang berbohong dengan melihat tindakan yang akan dilakukan oleh orang ini." Lalu, Yun Hong pun meminta Ye Hui untuk mundur ke belakang dan berkata, "Adik junior Ye Hui, kau tenanglah dulu." Yun Hong melanjutkan perkataannya, "Karena adik junior Ouyang Ye sudah berkata seperti itu, maka aku juga akan percaya kepadanya. Namun, jika Tuan Qian sebenarnya adalah seorang jenius sepanjang masa dan berpengalaman luas dalam hal musik, apakah kau bisa memberiku beberapa saran?" Ucap Yun Hong kepada Gu Tianlang sambil memasang senyuman palsu di wajahnya. Tapi Gu Tianlang malah menanggapinya dengan serius dan menjawab, "Saran tentang musik, tentu saja, itu bukan masalah bagiku.
silahkan tanyakan saja apa yang ingin kau ketahui kepadaku." Sementara Ouyang Ye, tentu saja dia merasa sangat terkejut karena Gu Tianlang malah berkata seperti itu kepada Yun Hong. Lalu, dengan wajah yang terlihat sangat kesal, Ouyang Ye berbisik kepada Gu Tianlang dan berkata, "Kenapa kau malah menyetujuinya? Apakah kau mengerti tentang musik?" Tentu saja, Gu Tianlang pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya karena dirinya malah terbawa suasana dan menjawab, "Aku kira aku memahami sedikit tentang musik." Kemudian, Ouyang Ye mengambil sesuatu dari saku bajunya dan kembali berkata, "Yang benar saja, kau benar-benar telah mengacaukan semuanya." Lalu, Ouyang Ye memberikan sebuah cincin kepada Gu Tianlang dan melanjutkan perkataannya, "Ini ambillah." Gu Tianlang pun langsung mengambilnya dan bertanya, "Bukankah ini adalah cincin penyimpanan dimensi? Kenapa kau memberikannya kepadaku?" Sambil menyilangkan kedua tangannya, Ouyang Ye menjawab, "Pokoknya kau pakai saja cincin ini. Aku akan memberitahu jawabannya jika saatnya tiba. Dan untungnya aku mengetahui sedikit tentang musik." Kemudian, karena Ouyang Ye dan Gu Tianlang hanya saling berbisik dari tadi, Ye Hui pun bertanya, "Adik junior Ouyang Ye, ada apa? Apa kau sudah merasa bersalah karena telah berbohong kepada kami?" Tentu saja, Ouyang Ye merasa kesal mendengarnya dan langsung menggeretakkan giginya sambil berkata, "Kau bilang aku merasa bersalah?" Lalu, Ouyang Ye menunjuk wajah Ye Hui sambil berteriak kepadanya dan kembali berkata, "Siapa bilang aku takut? Aku akan mengatakan kepadamu satu hal. Tuan Qian bukanlah seseorang yang bisa kau bayangkan. Jika kau ingin mengikuti ujiannya, maka kau ikuti saja ujiannya." Mendengar Ouyang Ye yang menyombongkan Gu Tianlang seperti itu, mereka berdua langsung tertawa. Lalu Yun Hong pun bertanya kepadanya, "Dalam hal ini, mungkin perkataanku akan sedikit tidak sopan." Lalu, dengan senyuman sinis di wajahnya, Yun Hong pun kembali berkata, "Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Qian, apa misteri dari lagu Flying Wild Sands?" Kemudian, sebelum Gu Tianlang menjawab pertanyaan dari Yun Hong, Ouyang Ye langsung berdiri di belakang Gu Tianlang untuk memulai rencananya. Lalu, Ouyang Ye memejamkan matanya dan terlihat energi spiritual yang tak kasat mata di sekujur tubuhnya. Rupanya, Ouyang Ye menggunakan kesadaran spiritual miliknya untuk memberitahu Gu Tianlang jawaban dari pertanyaan Yun Hong. Dan Gu Tianlang pun berkata, "Penjariannya menggunakan gaya aliran daun, dawai bunyinya bunyi kaca bulu burung, ratusan putaran dan ribuan geuma. Rumusan spiritualnya rumus bayangan bulan langit merah, biru jiwa Fei Yu." Mendengar jawaban dari Gu Tianlang, Yun Hong pun tersenyum dan menatapnya dengan tatapan mata yang sinis, lalu berkata, "Ternyata Tuan Qian ini memanglah sangatlah luar biasa." Sementara itu, wajah Ye Hui langsung berubah menjadi pucat karena dia merasa mulai cemas setelah Gu Tianlang bisa menjawab pertanyaan dari Yun Hong kepadanya. Dan sambil menggigit kukunya, Ye Hui pun berkata di dalam hatinya, "Ini aneh. Ternyata dia bisa menjawabnya. Mungkinkah orang ini benar-benar Tuan Qian yang sebenarnya?" Kemudian, Yun Hong kembali berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya satu hal lagi kepadamu." Sementara Ye Hui, dia kembali berkata di dalam hatinya, "Tidak, kakak senior Yun Hong hanya menanyakan beberapa ritme yang umum, walaupun itu sulit. Tapi jika dia telah membaca bukunya, dia bisa mengetahui semua itu." Lalu, Ye Hui melihat gerak-gerik dari Ouyang Ye yang tetap terlihat tenang. Dan Ye Hui pun melanjutkan perkataannya, "Ouyang, kau masih bisa berpura-pura tenang. Nanti kakak senior Yun Hong akan menunjukkan beberapa keterampilan yang nyata. Dan jika saat itu tiba, mari kita lihat apakah kau masih bisa berpura-pura seperti ini." Kemudian, Gu Tianlang pun kembali bisa menjawab pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Yun Hong kepadanya. Karena Ouyang Ye membantu Gu Tianlang untuk menjawab pertanyaan tentang musik zaman sekarang. Lalu, Yun Hong pun mengacungkan jempolnya kepada Gu Tianlang dan berkata, "Aku tidak menyangka, ternyata Tuan Qian telah membaca begitu banyak buku musik, jadi bisa mengetahui semua yang telah aku tanyakan kepadamu." Dengan penuh percaya diri, Gu Tianlang menjawab, "Tentu saja, karena tidak ada satupun melodi di dunia ini yang tidak aku ketahui." Sementara Ouyang Ye, dia terlihat sangat kesal setelah mendengar jawaban sombong dari Gu Tianlang itu. Kemudian sambil berbisik, Ouyang Ye pun memarahi Gu Tianlang dan berkata, "Semua itu karena aku telah memberitahukannya kepadamu. Tapi kenapa kau malah bersikap sombong seperti itu?" Melihat Ouyang Ye yang sangat kesal kepadanya, Gu Tianlang pun hanya tersenyum sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya tanpa berkata apa-apa lagi. Lalu, Yun Hong berkata kepada mereka berdua, "Tapi kebetulan ada nada lain di sini. Jika kau bisa kembali menjawabnya, maka aku akan benar-benar merasa yakin."
Gu Tianlang menjawabnya dengan penuh percaya diri. Baiklah, silahkan langsung tanyakan saja kepadaku. Sementara Ouyang Ye, wajahnya langsung berubah menjadi sangat serius karena dia tidak mengetahui apa yang akan ditanyakan oleh Yun Hong kepada Gu Tianlang. Yun Hong kembali berkata, bisakah kau menjelaskannya kepadaku tentang misteri dari lagu Nando Jinding? Mendengar itu, Gu Tianlang hanya tersenyum sambil menatap ke arah Yun Hong dengan tatapan mata yang tajam tanpa berkata apa-apa. Tapi beda halnya dengan Ouyang Ye karena dia terlihat sangat terkejut dan langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Lalu berkata, sialan, dia malah menanyakan tentang lagu Nando Jinding. Tapi aku tidak bisa menjawabnya sekarang karena ceritanya bersambung.